Puji Tuhan, Shalom, selamat malam, selamat kita jumpa di dalam acara Sate Penyu, saat teduh penyuluh bersama Pembimas Kristen Kepulauan Bangka Belitung. Saya Siana Aseng, penyuluh non-PNS Bangka Induk, dan saya mengajak kita semua untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman lewat kami hamba-Mu, dan Engkau pakai kami untuk kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami terima firman-Mu dan kami renungkan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini kita baca di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan malam hari ini, hidup yang berdampak. Nah saudara, untuk hidup yang berdampak, kita harus memiliki karakter yang baik. Itu pertama. Memiliki karakter yang baik itu tidak gampang dan tidak mudah. Karena untuk memiliki karakter yang baik harus melewati proses demi proses. Karena apa saudara? Dalam hidup kita ini kita memang banyak kekurangan. Karakter yang baik itu tidak mudah untuk kita dapatkan kalau kita tidak melewati proses. Dan melewati proses inilah yang membuat kita menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk itu saudara, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan malam ini. Untuk kita mau berdampak, kita harus memiliki karakter yang baik. Biarlah terangmu bercahaya, kata firman Tuhan. Terangmu bercahaya, hendaklah terangmu bercahaya. Untuk terang bercahaya, terang itu kalau kita melihat lampu itu, nah itu kita dilihat dan kita itu disoroti oleh orang karena kita terang. Terang itu harus kita datang di dalam kegelapan, baru terang itu berfungsi. Kalau kita terang itu datang menerangi terang itu tidak berfungsi. Tetapi kalau saat terang itu datang di dalam gelap, pasti terang itu berfungsi. Nah saudara, untuk fungsinya terang itu, apakah yang kita harus lakukan? Apakah yang harus kita perlihatkan? Karena kita ada dalam terang. Yang harus kita perlihatkan, dilihat oleh orang, ditonton oleh orang, bahwa kita ini adalah orang-orang yang mempunyai karakter yang baik. Nah saudara, karakter yang baik itu tidak mudah. Dan karakter yang baik itulah yang harus kita miliki. Dan itulah yang diperkenan Tuhan kepada kita. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa biarlah terangmu bercahaya. Terangmu itu berfungsi. Jangan sampai kita redup. Kalau sudah redup, ya dalam gelap tetap redup. Ya fungsi apa? Tidak maksimal. Tetapi kalau terang itu bercahaya, nah ini, biarlah terangmu bercahaya. Jangan kita redup. Nah saudara, dalam hidup kita ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai tindakan yang baik
yang berkualitas, yang dilihat oleh orang lain, yang dicontohi oleh orang lain. Kita harus menjadi yang terdepan, yang dicontohi, yang dinilai oleh orang lain. Dan kita harus mempunyai nilai plus. Nilai plus ini yang membuat kita naik, saudara. Dan hidup kita bisa kita dihormati. Dan kita menjadi panutan bagi banyak orang. Dan di dalamnya kita boleh menjadi berkat. Itu sebabnya saudara, kita harus memiliki integritas. Integritas ini sangat penting di dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita, kalau kita memiliki integritas, hidup dicontohi, hidup jujur di hadapan orang, kalau kita berbisnis, nah inilah keberhasilan. Orang meraih keberhasilan karena dia memiliki integritas, memiliki hidup yang jujur, hidup yang baik, yang dinilai plus oleh orang lain. Dan di situ kita bisa diangkat. Haleluya. Karena kita mempunyai karakter yang baik, integritas, dan di situ kita diangkat. Itu sebabnya saudara, milikilah karakter yang baik, biar terangmu bercahaya, dilihat oleh orang lain. Saudara, dalam hidup kita, untuk kita hidup berdampak, bukan hanya kita memiliki karakter yang baik. Kalau kita membaca di dalam pasal yang sama tadi, dalam ayatnya yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Nah saudara, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah saudara, selain kita memiliki karakter yang baik, nah saudara, dalam hidup kita ini kita harus memiliki apa yang dinikmati oleh orang lain. Memiliki rasa yang baik, rasa yang dinikmati oleh orang lain. Dalam hal ini saudara, kita harus mengadakan hubungan baik dengan orang lain, kedekatan dengan orang lain. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah jadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang lain. Itu sebabnya saudara, untuk kita berdampak, pertama kita harus memiliki karakter yang baik. Dan yang kedua, kita harus mengadakan kedekatan dengan orang lain. Memiliki hidup yang bisa dinikmati oleh orang lain. Berdampak, dinikmati, mengeluarkan rasa yang baik, rasa yang enak, rasa yang nikmat, yang dinikmati oleh orang lain. Nah saudara, rasa ini bisa mempengaruhi. Kalau kita memasak, kalau masakan tanpa garam, hambar adanya. Dan hidup kita di dalam dunia, kita mau hidup kita dinikmati oleh orang lain. Dan kita bisa mempengaruhi orang lain. Kita mempunyai pengaruh yang baik, pengaruh yang dinikmati, yang dirasa enak oleh orang lain. Sehingga orang bisa bergaul dengan kita, wah enak ya dengan dia. Kalau ngobrol dengan dia enak, menyejukkan hati, memberi berkat, membawa berkat untuk orang lain. Nah saudara, kalau orang lain menghadapi masalah, menghadapi problem, terkadang mereka curhat dengan kita. Dan kalau kita tidak mempunyai jawaban untuk menetralkan masalah dia, nah sekarang apa gunanya kita?
Tidak ada gunanya, seperti garam tadi. Garam yang sudah dihambar, tidak ada gunanya. Itu sebabnya saudara, kita orang-orang yang mau berguna bagi orang dunia. Bagi dunia kita mau berguna bagi orang lain. Biar kita mau jadi berkat. Jadi garam, jadi terang. Jadi terang untuk dilihat. Dan jadi garam untuk dinikmati. Biarlah dalam hidup kita ini saudara, kita akan menunjukkan sesuatu yang baik, yang dinikmati, yang menjadi berkat untuk orang lain. Terlebih menjadi berkat untuk Tuhan. Karena kita telah ditugaskan oleh Tuhan. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kamu harus menerangi dunia, menggarami dunia. Dan kita alatnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan saudara, biarlah dalam hidup kita ini kita benar-benar menunjukkan sesuatu hal yang positif, pengaruh yang positif kepada orang lain, yang bisa dilihat, dinikmati oleh orang lain. Itu sebabnya saudara, dalam hidup ini, sebelum kita melangkah, biar dalam hidup ini kita mau agar supaya Tuhan yang mendahului langkah kita, agar kita berjalan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita hidup berdampak bagi dunia ini. Saudara, firman Tuhan malam hari ini begitu singkat. Namun saya percaya itu boleh menjadi berkat bagi kita ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi dampak yang positif bagi dunia. Itu tidak gampang saudara. Tetapi kalau kita menyerah kepada kehendak Tuhan, kita pasti bisa. Karena Tuhan hidup di dalam kita. Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita berdampak bagi dunia. Menarik jiwa untuk Tuhan. Dan biarlah hidup kita mau berkata, Tuhan inilah saya. Ini aku, pakai aku sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan saya berkat. Dan biar saudara, kita mau berdampak bagi orang lain. Hidup kita mau berdampak bagi banyak orang. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Totalitas hidup kita serah sama Tuhan. Dan kita boleh mempengaruhi banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Malam hari ini, lewat renungan firman Tuhan, biarlah Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang berdampak. Biarlah hidup kami ini Tuhan boleh menjadi berkat-Mu di dalam dunia ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar kami hidup menurut kehendak dan maunya Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang berdampak bagi dunia. Pakailah kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah merenungkan kebenaran firman. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Haleluya.